Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 24 November 2021. Pagi ini saya akan baca dari buku Filipi pasal pertama ayat 21. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan suatu hal yang dapat dikatakan misteri. Bagaimana ada orang berani hidup untuk Kristus yang latar belakang hidupnya adalah anti Kristus, anti pengikut Yesus, penganiaya orang Kristen. Dan akhirnya dia dapat berkata, bagiku hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah suatu hal yang perlu kita ketahui sebagai orang percaya, bahwa Paulus berani dan begitu cepat setelah mengalami panggilan dari Yesus dalam proses pertumbuhan imannya. Dia mencapai suatu taraf di mana dia katakan, hidup bagi Kristus dan mati itu keuntungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus begitu percaya kepada orang yang telah memanggil dia, orang yang telah menyelamatkan dia dari kehidupannya yang salah, sehingga dia dapat berkata, hidupku ini untuk Kristus, karena Kristuslah yang memanggil dia, yang memilih dia. Dan dengan jelas setelah dia merasa dirinya dipanggil, dia berani menyerahkan seluruh hidupnya untuk Kristus yang memanggil dia. Sebab itu Paulus pernah berkata di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sebagai berikut. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa untuk memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ini suatu tingkatan yang luar biasa yang menjadi dasar dari pernyataan Paulus, kalau aku hidup hanya untuk Kristus. Karena dia tahu Kristus yang dia percaya adalah Kristus yang mampu memelihara segala sesuatu yang telah dipercayakan Tuhan kepada Paulus. Ini hal yang luar biasa. Tuhan mampu percaya dan memelihara apa yang sudah dipercayakan kepada Paulus. Hal ini tidak mudah untuk orang-orang percaya menyikapi, bahwa di dalam diri kita ada rencana Tuhan dengan tujuan Tuhan masing-masing. Dan tujuan itu tidak akan pernah dirubah. Tujuan Tuhan atas diri kita tidak akan pernah dipindahkan untuk orang lain. Tugas yang diberikan kepada Nabi Elia tidak diganti kepada Nabi Elisa. Elisa diberikan tugas yang lain lagi. Sebab itu kita bisa melihat semua orang ada waktunya, dan setiap waktu ada orangnya. Karena itulah Tuhan. Dia bekerja dengan ada rencana pada orang yang dia panggil. Sebab itu Paulus katakan, hidupku ini bagi Kristus dan mati itulah keuntunganku. Karena dia tahu, kalau aku hidup, walaupun aku harus menjalani keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak menguntungkan, tapi karena aku percaya Kristus yang memanggil aku,
maka semua yang dipercayakan Kristus kepadaku itu tidak akan pernah berubah. Itu tidak akan pernah berkurang atau tidak akan pernah luntur karena termakan waktu. Panggilan dan rencana Allah kepada Paulus tetap berjalan. Dan itulah yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ketika kita ditebus oleh darah anak domba Allah, ketahuilah, hidup ini adalah milik Kristus. Sudah bukan milik kita lagi, tapi sudah Kristus yang menebus kita dari kebinasaan yang sebenarnya kita sudah tidak berarti. Kita sudah siap untuk dibuang. Kita sudah siap untuk tidak diapa-apakan karena hidup yang berdosa. Tapi ketika dipanggil oleh Kristus, maka Dia menaruh rencananya, tujuannya dalam diri kita, maka itu pun tidak akan pernah dirubah. Di dalam kelemahan kita, di dalam kekurangan kita, panggilan tujuan Allah tidak berubah. Kita bisa melihat banyak contoh di dalam Alkitab. Abraham gagal menantikan janji Tuhan, tetapi Tuhan tidak merubah rencananya. Tetap Abraham bapa orang percaya. Walaupun dalam menjalani hidupnya, dia menemukan banyak hambatan, dia melakukan kesalahan, tapi yang dipercayakan Tuhan kepada Abraham tidak dipindahkan ke orang lain. Itulah Tuhan. Sebab itu Paulus dengan gamblang katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, karena dia menyadari Kristus yang memanggil dia, Kristus yang menebus dia, Kristus yang membuat hidupnya berarti, mempunyai rencana dalam diri Paulus. Dan apapun yang sedang dihadapi, aniaya, penderitaan, ketelanjangan, kelaparan, karam kapal, itu tidak merubah panggilan Allah dalam diri Paulus. Itu tidak merubah kadar karunia yang Tuhan percayakan dalam diri Rasul Paulus. Dan itulah sebabnya dia katakan, aku yakin dan aku percaya orang itu akan memelihara apa yang sudah dipercayakan kepadaku. Dan hal inilah yang menjelaskan kepada saya dan saudara. Sebagaimana Amsal Sulaiman katakan dalam Amsal 16 ayat yang keempat. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi kita melihat di sini jelas. Allah menebus saya, Allah menebus saudara. Dari hidup yang tidak berarti. Dari hidup yang dapat dikatakan hidup kita seperti sampah, yang tidak dapat digunakan sama sekali, yang tidak bermanfaat sama sekali. Kita ditebus, dibawa di dalam suatu kehidupan yang berarti, dan ditaruh tujuan, ditaruh maksud Allah, dipercayakan talenta Allah dalam diri kita. Dan talenta itu tidak berubah di saat kita lemah. Talenta itu tidak berubah di saat kita belum bisa melakukannya. Talenta itu tetap ada. Sebab itu Paulus katakan, aku percaya kepada orang yang telah menyelamatkan aku. Dia akan tetap sanggup memelihara semua yang sudah dipercayakan Allah dalam diriku. Karena Allah menaruh kepercayaan, tentunya ada tujuannya dalam hidup kita. Sebab itu kita bersyukur apapun yang kita kerjakan di dunia seperti apa kita berada. Dunia bisnis, dunia kerja, dunia pendidikan, ataupun di dalam kehidupan berumah tangga. Ingatkan dirimu, ada kepercayaan Tuhan di dalam diri kita. Yaitu Tuhan menaruh kita hal-hal yang baik, yang berguna, yang dipersiapkan Allah supaya kita ada di dalamnya. Sebagaimana Rasul Paulus katakan dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ciptaan Allah dan Allah telah menaruh, Allah mempersiapkan segala sesuatu yang baik untuk kita lakukan itu dalam diri kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur
Karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa hidup ini adalah milik Kristus yang telah ditebus, yang telah dibayar lunas. Dan di dalam hidup ini ada rencana Allah, ada maksud-maksud Allah, ada tujuan-tujuan Allah yang sudah ditaruh dalam kehidupan kami masing-masing. Dan di dalam kehidupan sebagai manusia biasa, seringkali ada kekurangan, ada kelemahan, ada kegagalan dalam kami berjalan mengiring Tuhan. Tapi kami bersyukur, kegagalan kami tidak akan pernah merubah rencana Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu tolong kami supaya kami tidak menyerah dengan kekurangan, dengan kelemahan. Kami tidak menyerah dengan segala kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang seringkali masih mengganggu kami. Tapi kami mau terus bangkit, berjalan terus. Karena kami menyadari kami ditebus dengan darah yang mahal, dengan maksud tujuan, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Allah persiapkan sebelumnya, supaya kami kerjakan itu dalam kehidupan ini. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, baik yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun dengan kesibukan di rumah tangga kami. Tuhan tolong kami, supaya kami tidak lupa bahwa hidup yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, ada rencana Allah di dalam kehidupan ini. Sebab itu kami bersyukur bahwa rencanamu itu indah, rencanamu itu baik, rencanamu itu mulia bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu biarlah dari terbit matahari hingga terbenamnya, Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami yang menyadari hidup ini adalah milik Kristus. Dan di dalam hidup ini ada rencana-rencana yang luar biasa yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. Dan mohon perhatian untuk Pelwap. Hari ini ada ibadah Pelwap di ruangan Alfa Omega, dimulaikan pada jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati kita.